Selamat pagi saudara sekalian. Pagi. Masih kurang semangat. Selamat pagi. Pagi. Puji Tuhan. Bagaimana ini satu minggunya nih? Loh, kok nggak ada yang jawab? Gimana satu minggunya ini setelah kemarin melewati hari-harinya? Luar biasa? Luar biasa. Masih ada Tuhan nggak di hidup saudara sekalian? Masih ada? Masih ada, amin. Kalau begitu mari ibadah sekarang kita mengucap syukur, kita menyembah Tuhan kalau Tuhan sudah melindungi kita, menyertai kita selama satu minggu ini. Mari kita dudukkan kepala. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kembali Tuhan kami datang kepadamu Tuhan, di rumahmu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan kami ucapkan Tuhan untuk segala penyertaan-Mu Tuhan, berkat-Mu Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih untuk nafas hidup yang baru pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur atas semuanya itu Tuhan. Jika sebentar Bapa yang baik kami akan mulai ibadah kami ingin memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Bapa Engkau mengubahkan kami, menguatkan kami, memberkati kami Tuhan, menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Yesus. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib memuji kebesaran-Mu, Ajaib Tuhan. ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib. Saya undang untuk berdiri jemaat sekalian. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Hanya Kau yang layak dipuji. Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Benar Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang layak dipermuliakan, Tuhan, yang disembah Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sekarang kami siap memuji-Mu lebih lagi dan lebih lagi, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Wow, 1000 jemaat ya ini ya. Amin. Amin, percaya? Berapapun jiwa yang ada, Tuhan pasti hadir tengah-tengah kita. Amin. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan boleh angkat tangan. Wow, semuanya ya. Mari kita pujikan, mari masuk gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Amin. Ini kami Tuhan, membawa pujian kami pada pagi hari ini. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Amin. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Mari masuk gerbangnya, amin, dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin.
Tuhan Ia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Bang, tunggu bentar Bang. Bang Ray. Bang, bentar Bang. Oke, bentar ya. Tadi yang angkat tangan siapa aja kalau Tuhan Yesus baik? Semuanya kan? Kalau baik merasakan kebaikan Tuhan, masa Tuhan Ia baik, ya, kayak gitu kan? Tapi bisa mengangkat tangan memuji Tuhan kan? Amin. 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 Bisa angkat tangan buat Tuhan nggak? Amin. Ayo kita nyanyi lagi. Mari masuk gerbangnya Dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. penuhi baitnya. Penuhi baitnya, Amin. dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Yuk angkat tangan semua. Sebab Tuhan Ia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Ia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Boleh angkat jempolnya buat Tuhan. Sebab Tuhan Ia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Ia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Ia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Ia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Sebelum lagu selanjutnya saya mau tanya, Bobby, Tuhan Yesus baik nggak? Valen, Tuhan Yesus baik nggak? Tante Mugiono, Tuhan Yesus baik. Tante Rita, Tuhan Yesus baik nggak? Baik. Misael, Tuhan Yesus baik nggak? Baik. Siap memuji Tuhan lebih lagi, amin. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Amin. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Amin. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan. Amin. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Setiap hari Tuhan, Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. siapa yang baik saudara sekalian? Baik. Amin. Sungguh amat
Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Angkat dua jempolnya ke atas. sungguh amat baik, Hanya Engkau Tuhan yang baik dalam kehidupan kami. Amin. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi angkat yuk. Tuhan Yesus baik, Amin. sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Sekali lagi angkat tangan buat Tuhan. Amin. sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Dari selama-lamanya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Siapa yang baik? Tuhan Yesus baik. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk saudara sekalian. Haleluya. Sudah bersemangat saudara sekalian? Sudah bersemangat? Berarti tiba waktunya kita memberikan persembahan dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala sejenak. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tidak pernah kami bisa berhenti Tuhan untuk mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Tuhan, kami setelah memuji dan membesarkan nama-Mu, jika sebentar kami memberikan persembahan kami, kiranya Engkau melayakkan Tuhan, menguduskan Tuhan. Bila Tuhan persembahan kami dapat layak dan berkenan Tuhan, dan terlebih Tuhan dapat menopang pelayanan-Mu Tuhan di tempat ini. Terlebih Tuhan, kami persiapkan hati kami yang terbaik untuk menerima taburan benih firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Kau menguatkan kami, dan Tuhan memberkati kami lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap Tuhan memberinya hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Saya undang untuk bangkit berdiri jemaat sekalian. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukur. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh
di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Terima kasih Tuhan. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Sekali lagi jemaat mari nyanyikan. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Bapa di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus, saat pagi hari ini, seberapa kami umat-Mu yang sudah berhimpun untuk beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Sebagai rasa syukur kami, hati kami penuh dengan sukacita, karena hidup kami selalu dipelihara oleh Tuhan. Kami hidup hanya oleh karena kemurahan-Mu, itu sebabnya segala pujian, kemuliaan, hormat dan kebesaran kami persembahkan kepada Tuhan. Mari Tuhan berkati kami umat-Mu lewat firman-Mu ini, dan kami akan dengar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk saudara. Firman Tuhan yang saya mau sampaikan pada saat pagi hari ini yaitu tentang
waktu adalah suatu kesempatan dalam kehidupan kita. Mari kita membaca dari Mazmur pasal 90 ayat 10 dan 12. Demikian firman Tuhan, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, firman Tuhan mengatakan hidup kami atau hidup kita antara 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Nah, sekitar itulah saudara. Sejak kita lahir, kemudian kita belajar merangkak, lalu bisa berjalan, kemudian bisa pergi ke sekolah, sampai akhirnya kuliah, lalu bekerja. Sampai situ aja udah banyak yang mati. Jadi kalau saudara masih hidup, kemurahan Tuhan ya. Lalu menikah, kemudian berusaha mencari nafkah, mencari kekayaan, membangun rumah, punya mobil, punya sawah. Ada yang punya perusahaan dan sebagainya, ada yang juga hidup sederhana. Nah, semuanya akhirnya menjadi tua. Puncak kehidupan manusia secara biologis itu 45 sampai 60. Sesudah 60 memasuki masa tua. 60, 70 masa tua, 70, 80 itu tua sekali. Kalau belum mati 80, 90 itu sudah tua bangka ya. Nah, itulah yang dikatakan kebanggaannya usia tua itu apa? Kesukaran. Mau tidur sukar ya. Istri saya itu, Ibu Gembala ini belum 70. Tadi malam itu tidak bisa tidur. Sukar tidur. Ya jam 1 malam duduk selonjor. Kita lihat main game ternyata ya. Sampai akhirnya dia bisa tidur. Saya mau tidur sukar. Makan itu juga sukar. Teman-teman saya seusia saya sudah banyak yang berjalan sukar. Ada yang permisi bicara, beol sukar. Ya, buang air kecil, kencing itu juga sukar. Kayak mau kencing, tapi ketika kencing sedikit sekali ya, karena prostatnya sudah besar. Nah, seperti itulah. Akhirnya ada yang gagal ginjal, stroke dan sebagainya, berjalan tidak bisa, sudah di kursi roda. Nah, kalau sudah begitu biasanya nggak lama itu ya. Nah, akhirnya meninggal, terus ke liang lahat, dikubur, rest in peace. Nah, sudah itulah hidup kita manusia. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan dalam Efesus 5 ayat 16, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jangan kamu bodoh, tapi usahakanlah kamu mengerti kehendak Tuhan. Kita akan segera meninggalkan masa kanak-kanak, dan masa kanak-kanak itu tidak akan ada lagi. Kemudian kalau kita memasuki masa remaja, itu juga akan lewat, akan memasuki masa muda. Masa muda juga akan kita lewati.
masa dewasa 45 sampai 60 tahun. Kemudian mau tidak mau setiap orang akan memasuki masa tua. Dan akhirnya meninggalkan dunia yang fana ini. Nah, hidup ini bukan soal panjang atau pendeknya, tapi waktu ini untuk pergunakanlah waktu yang ada. Kata pergunakanlah ini seperti orang yang memborong sesuatu yang diobral begitu. Ya, kadang-kadang karena minyak itu sukar, saudara, kemudian pemerintah mengadakan operasi pasar, ya, menjual minyak murah. Maka ibu-ibu ini biasanya ya akan memakai uangnya sebanyak-banyaknya untuk membeli minyak. Karena besok sudah enggak ada lagi. Besok sudah mahal. Begitulah saudara, kita harus mempergunakan waktu ini sebanyak-banyaknya. Jangan sampai ada waktu yang terbuang sia-sia. Nah, pertama, waktu yang harus kita gunakan adalah untuk keselamatan. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu, sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Yaitu ketika oleh kemurahan Tuhan seseorang mendengarkan berita Injil. Apakah lewat kesaksian, lewat khotbah, lewat KKR, lewat radio, lewat televisi. Orang mendengar tentang Yesus sebagai juru selamat yang menyelamatkan orang berdosa yang mau percaya. Itulah kesempatan untuk terima keselamatan. Dan saudara, ketika seseorang mengambil kesempatan untuk terima Yesus, dia alami keselamatan. Dan itu adalah sesuatu yang paling penting sepanjang kehidupan kita di dunia ini. Firman Tuhan mengatakan, apakah untungnya manusia mempunyai seluruh dunia ini kalau jiwanya binasa. Jadi keselamatan paling utama. Berbahagialah ketika seseorang mendengar Injil, dia merespon, menerima Yesus, mau percaya. Tapi ada yang menolak. Kemurahan Tuhan sudah datang, tapi menolak. Saya pernah diajak mendoakan satu bapak, saudara, yang istrinya itu setia ke gereja. Tapi bapaknya tidak. Bapaknya stroke, sakit keras, dan sudah ngorok. Lalu istrinya ini telepon ke gereja, minta supaya ada hamba Tuhan yang datang mendoakan. Nah, saya diajak ikut mendoakan bapak yang sudah ngorok ini, ya, bersama kakak saya juga pendeta juga. Kakak saya itu membisikkan di telinganya ini, gitu ya, karena sudah tua ya. Ingat Yesus, gitu. Panggil Yesus, minta ampun dosanya supaya selamat, ngorok. Tapi kakak saya tidak putus asa. Ingat Yesus juru selamat. Tiba-tiba buka matanya. Kaget saya, ya. Apa? Sempat tanya apa? Percaya Yesus. Jawabannya apa? Moh. Ya. Moh gitu. Aduh, istrinya itu, ayo Pak, sudah Pak, percaya. Iya, bilang iya. Moh, saudara. 5 menit kemudian mati, saudara. Ya. Aduh, istrinya itu nyeselnya, saudara. Aduh, kenapa tadi itu mau mati? Kok enggak mau percaya Yesus? Tapi menolak. Ada juga yang menunda.
Saudara pernah mendengar kisah tentang Dr. Sun Yat-sen ini ya. Ini dulu presiden Cina sebelum Mao Zedong. Sebelum revolusi Cina. Nah, tapi waktu itu sudah ada pergolakan. Ternyata Dr. Sun Yat-sen ini anak Tuhan, orang percaya yang setia. Nah, ketika dia menghadiri KKR, dia dikawal oleh 2 ajudannya, 2 jenderal, Jenderal Chen Pik-wang dan Jenderal Wu Tifang. Lalu di akhir khotbah itu, yang khotbah adalah pendeta Dr. John Sung. Altar call, siapa yang mau terima Yesus supaya maju ke depan. Kemudian Dr. Sun Yat-sen berkata kepada ajudannya ini, kamu majulah, kamu terima Yesus. Kemudian Jenderal Chen Pik-wang ini maju. Sedangkan Wu Tifangnya ini, masih ada kesempatan lain. Tidak mau maju, menunda. Apa terjadi ya? Kalau Chen Pik-wang terima Yesus, kemudian mengantar Dr. Sun Yat-sen pulang ke rumahnya. Sesudah itu mereka pulang ke tempat masing-masing. Sebelum berpisah, Chen Pik-wang dan Wu Tifang ini satu mobil diberontong peluru, ditembak oleh orang yang nggak dikenal. Kedua-duanya mati. Yang satu baru saja terima Yesus, yang satu belum terima Yesus. Coba Wu Tifang ini, baru saja. Dia bilang masih ada kesempatan. Ternyata kesempatan tidak ada. Olehnya saudara ya, katakanlah kepada teman, keluarga, supaya segera terima Yesus. Jangan menunda. Siapa tahu kesempatan itu sudah enggak ada. Puji Tuhan. Karena apa saudara? Orang akan menyesal ya. Kalau menyesal itu cuman salah masak nasi jadi bubur, itu menyesalnya cuma 1 hari. Besok sudah masak nasi yang bagus lagi. Kalau seseorang cuman salah potong rambut, ya. Kemarin saya potong rambut, saya nggak salah, bagus potongnya. Ya. Tapi kalau dipotong rambut pedal-pedal nggak cocok. Ya. Itu cuman 1 bulan. 1 bulan tumbuh lagi rambutnya. Ya, nanti cari tukang potong rambut yang bagus. Tapi kalau seseorang nggak belajar, bolos, cuma main game, jarang masuk sekolah, lalu dia nggak naik kelas, dia menyesalnya hanya 1 tahun. Kalau tahun depan dia giat belajar lagi, dia bisa naik kelas, dia berhasil. Ya. Tapi kalau seseorang salah memilih pasangan hidup, waduh saudara, itu menyesalnya seumur hidup. Makanya jangan salah memilih pasangan hidup. Ya. Sesudah saudara pilih, tutup matamu rapat-rapat. Sebelumnya itu dibuka lebar-lebar supaya nggak salah, ya kan? Ya Fendi ini sudah memilih secara betul itu ya. Lu kon kok ngguyu Vino iki Vino. Di bojomu ndi kok jan. Oh melok. Waduh, tak tanya lu kon oleh bojo itu kon ndi? Dikenalkan kawan Padahal mbak ya, di kini iki lho wake sing nguber mbak ya. Kok gelem ya ana sing cocok. Dia tidak mau menyesal rupanya. Nah, saudara, tapi kalau seseorang salah memilih juru selamat, itu penyesalan kekal. Di neraka yang kekal. Dan kalau orang memilih Yesus sebagai juru selamat, dia hidup kekal di sorga, bahagia, senang, sukacita selama-lamanya. Katakan kiri kanmu, kamu mau masuk neraka atau mau masuk surga? Jangan salah pilih juru selamat ya.
Nah, kemudian kita yang sudah terima Yesus, kita yang sudah diselamatkan, sejak kapan? Ya, sudah sekian tahun kita masih hidup dalam dunia ini. Lalu kita juga gunakan apa waktu ini, saudara? Pergunakanlah waktu menurut kehendak Allah. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Yang terlarang itu jangan lagi. Tapi mari kita benar-benar sebagai orang Kristen, ya berapa lama sih kita hidup? Kita hidup dengan kualitas kehidupan yang rohani, saudara, menurut kehendak Allah. Ini berhubungan dengan waktu. Suatu ketika seorang ahli filsuf namanya Plato, dia marahi muridnya yang bermain judi. Lalu muridnya berkata, tapi Tuhan, uang yang saya pakai main judi enggak banyak kok Tuhan, saya cuma kalah sedikit. Lalu Plato melototi muridnya, masalahnya bukan uang kamu, tapi waktu yang kamu pergunakan sia-sia. Lalu dia berkata perkataan yang terkenal ini, jikalau kamu membuang uang, kamu hanya kehilangan uang, tetapi jikalau kamu membuang waktu, kamu akan kehilangan sebagian besar dari hidupmu. Nah saudara, jadi seluruh waktu kita selama hidup di dunia sesudah kita terima keselamatan, jangan sampai ada yang hilang untuk hal-hal kehidupan yang tidak menurut kehendak Allah. Tetapi Rasul Paulus selanjutnya mengatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kepada saudara-saudara seiman, tapi juga kepada semua orang. Selama masih ada kesempatan. Karena suatu ketika kesempatan berbuat baik enggak ada. Di keluarga saja saudara, ada seorang suami yang saudara tidak pernah menyayangi istrinya. Ya, dia selalu maki-maki istrinya, kamu ini goblok. Lihat pantatmu itu sudah gembrot, kamu sudah enggak cantik lagi seperti dulu. Ngacak kamu itu, mukamu kayak apa? Waduh saudara ya, enggak pernah bilang cinta, bilang sayang. Waduh kalau Vino ini tiap hari sayang. Ya. Fendi juga ya. Nah satu ketika si istrinya ini sakit kemudian meninggal dunia. Maka suaminya ini makan-makan sendiri, cuci sendiri, setrika sendiri, masak sendiri. Waduh enggak ada istri, biasanya istrinya yang mengerjakan itu, melayani semuanya itu. Tapi sudah meninggal, lalu dia ingat selama itu dia tidak pernah ramah, dia tidak pernah melakukan yang baik pada istrinya. Dia tidak pernah bawa istrinya ke mall, shopping-shopping, atau makan-makan di restoran. Dan dia ingin seandainya waktu bisa diputar kembali. Kalau dia masih punya kesempatan,
dia akan memperlakukan istrinya sebaik-baiknya. Tapi kesempatan itu sudah enggak ada, istrinya sudah meninggal. Makanya saudara-saudara, suami-suami selagi masih ada kesempatan ya, sayangilah istri-istri, apalagi yang sudah batuk-batuk begini ya. Nah itu yang apalagi yang baru menikah begini ya. Termasuk yang sudah sepuh-sepuh ya. Jangan saudara lu, saya pernah tanya satu ibu, istrinya berangkat duluan ke gereja, suaminya nggak kelihatan. Lu bu, mana bapak? Tuko, lu kok tuko? Ampun mati lah, lu ya apa sih? Waduh saudara, ini kesempatan itu ndak akan ada lagi. Mari saudara kita lihat. Ada video klip ini beberapa waktu lalu pernah saya putar, tapi ini banyak jiwa baru ya. Inilah contoh berbuat baik. Dia mempersilahkan yang cacat ini untuk maju ke depan supaya nanti nggak panjang, dia pilih ke belakang. Nah, tapi yang belakangnya juga memilih ke belakang. Nah itu ya. Nah ini apa pesan moralnya? Rupanya perbuatan baik itu menular. Perbuatan nggak baik juga menular, kayak virus. Jadi pertanyaannya saudara, jadi virus apa yang saudara tularkan? Ya, yang bapak tularkan, yang ibu tularkan kepada anak-anakmu, yang sudah tularkan kepada orang lain. Virus kebaikan atau virus yang tidak baik. Damara virus apa? Virus cinta. Ya kita hidup nggak lama saudara ya. Marilah yang kita bagikan, yang kita tularkan pada orang lain kebaikan. Puji Tuhan. Nah, kemudian satu lagi ini yang terakhir, yaitu mari kita pergunakan waktu untuk melayani Tuhan. Sudah diselamatkan, sudah diberkati Tuhan. Masih memberi kita hidup sekian tahun lamanya, kita nggak tahu sampai kapan. Firman Tuhan berkata kita harus saudara ya, mengerjakan pekerjaan Dia atau pekerjaan Tuhan yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun dapat bekerja. Sebetulnya ini adalah pekerjaan Yesus. Tapi Tuhan Yesus melibatkan seluruh umatnya juga untuk terlibat dalam pelayanannya. Saya bersyukur saudara, saya mulai datang ke sini umur 27 tahun. Ya, ini saudara. Makanya Ibu Gembala dulu tergila-gila sama saya ini. Sekarang kira-kira nanti kalau saya umur 90 seperti ini ya. Dan saya bersyukur bahwa lebih dari separuh hidup saya sudah pakai untuk melayani Tuhan. Saya tidak akan menyesal. Karena firman Tuhan berkata, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu apa? Katakan sama-sama, tidak sia-sia. Nah saudara, semua yang kita lakukan di luar Tuhan sia-sia, apapun itu. Firman Tuhan mengatakan, dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Hanya orang Kristen. Sudah ketika selama hidupnya ini
Dia melakukan satu perbuatan untuk melayani Tuhan. Perbuatannya itu tidak sia-sia, tapi akan menyertai sampai dia mati. Perbuatannya itu akan dibawa sampai dia mati, akan menyertainya sampai kepada kekekalan. Keselamatan berdasarkan anugerah, tapi kemuliaan dan pahala itu ditentukan. Apa yang kita lakukan selama hidup kita di dunia ini untuk melayani kepada Tuhan. Saudara, hari-hari ini GPDI berduka cita secara manusia ya, karena Bapak Pendeta Hamande, pimpinan gereja periode yang lalu, dipanggil Tuhan dalam usia 90 tahun. Ya, nanti kalau Tuhan izinkan nanti malam saya ke Jakarta dengan beberapa teman di Surabaya menghadiri pemakaman beliau besok. Ya, karena dia ya guru saya, ya pimpinan saya. Saya juga punya kenang-kenangan yang luar biasa dengan beliau ya. Waktu Mupes tahun 2007 saya sudah pulang, malam-malam saya ditelepon sama beliau, "Adik, jam 12:30 ini. Belum tidur?" "Belum, Om." "Besok kamu bawa jas ya." "Untuk apa, Om?" "Ada deh," dia bilang begitu. Ya, karena dia pimpinan ya saya bawa jas, saya pikir pembubaran panitia atau apa ya, sebab saya sekretaris Mupes waktu itu. Tahu-tahu waktu dia umumkan kabinetnya, saya dipanggil jadi wakil sekjen. Itu saudara. Ya, dan dia sekarang sudah senang bersama Tuhan. Dan beliau ini orang kaya. Tapi semua uangnya beliau enggak bawa. Rumahnya beliau enggak bawa. Dan lain-lainnya beliau enggak bawa. Ya, paling hanya baju yang ada di badan. Tetapi pelayanannya, perbuatannya yang sangat luar biasa itu, yang selama ini dilakukan dengan setia, itulah yang menyertainya. Nanti kalau sudah dipanggil Tuhan, apa yang menyertaimu? Rumah engkau enggak bawa, duit engkau enggak bawa. Nah, itu sebabnya mari saudara ini mendorong kepada kita seluruh jemaat. Jangan gunakan waktu, bakat, talenta, harta semua sia-sia dan percuma. Ya, inilah waktunya. Inilah kesempatan untuk kita pergunakan tadi ya, untuk seperti memborong tadi sebanyak-banyaknya untuk melayani kepada Tuhan. Ada seorang yang bernama William Booth. Dia orang kaya, saudara. Tapi dia dipanggil Tuhan, dia menyerahkan hidupnya melayani Tuhan. Dia mendirikan The Salvation Army, ya, Bala Keselamatan, sudah tahu. Jadi gereja Bala Keselamatan. Ini pendirinya. Ya, dia jual seluruh hartanya, dia investasikan untuk mendirikan The Salvation Army. Dan seluruh hidupnya melayani Tuhan sampai matinya. Dan ketika dia meninggal, yang dia miliki hanya baju yang melekat di tubuhnya, sepatu yang dipakainya, dan ditaruh di satu peti pemakaman. Dan dia sudah tidak memiliki hal-hal lainnya lagi, karena semua sudah diberikan untuk Tuhan. Di waktu yang sama ada seorang janda yang meninggal dunia, yang sama meninggal. Tapi dia meninggalkan harta warisan yang sangat banyak. Bangunan-bangunan kastil yang besar, perkebunan yang luas, kekayaan yang sangat besar, saham-saham perusahaan, uang di bank yang sangat banyak sekali.
Dan dia meninggal. Akhirnya seluruh hartanya diambil negara. Satu pun tidak ada yang dia bawa ke kubur. Saudara, kira-kira di kekekalan dia memiliki apa? Sesuai dengan firman Tuhan, apa yang sudah dibuat oleh William Booth itulah yang menyertainya. Dan orang yang kaya raya ini, wanita kaya raya ini, tidak ada satupun yang menyertainya ke alam baka. Itu sebabnya mari saudara pikirkanlah kekayaan di sorga. Pikirkanlah untuk kita melakukan hal-hal yang bernilai kekal. Nah, itu saudara ya. 70 tahun itu sama dengan 25.550 hari. Sama dengan 613.200 jam. Sama dengan 36.792.000 menit. Sama dengan 2.207.520.000 detik. Kalau nggak percaya saudara hitung sendiri ya. Kita pakai untuk tidur 8 jam tiap hari itu senilai 23,3 tahun. Untuk kerja 8 hari, 8 jam per hari senilai 23,3 tahun. Dan untuk hal-hal yang lainnya juga 8 jam per hari, kan satu hari 24 jam. Ada satu lagu yang kemarin saya dengar, ya, aku perlu waktu 25 jam untuk mencintaimu. Ya enggak ada satu hari 25 jam ini. Kencang apa? 24 jam. Nah, itu kalau di total 69,9 tahun. Jadi tinggal 0,1 tahun. Itu untuk apa itu? Ya, mungkin itulah yang dipakai untuk ke gereja, untuk berdoa, untuk baca Alkitab. Doanya mungkin doa-doa kilat ya. Bapa di surga kami mau tidur. Haleluya, amin. Ya nggak sampai dia betul-betul bersekutu dengan Tuhan atau apa ya. Kalau ke gereja dia cepat-cepat mau pulang. Haleluya. Mana saudara waktu yang untuk Tuhan? Mana saudara talenta, kesanggupan, kemampuan dan lain-lainnya untuk Tuhan? Selagi masih ada kesempatan, marilah kita lakukan dengan tekun. Ada jam dinding saudara. Jam tembok dan jam pendulum namanya ini ya, jam antik ini ya. Jam tembok ini mengeluh pada jam pendulum itu. Kayak aku capek. Sejak aku dibuat sampai sekarang terus berdetik. Kapan berhentinya? Lalu pendulum bilang, anakku, aku ini sudah hidup 3 generasi. Ya sejak kakek buyutnya, anaknya sampai ini cucu cicitnya. Aku hanya memerlukan berdetik, setiap detik. Aku tidak memikirkan yang lain-lain. Berdetiklah saja. Berdetiklah terus, setiap detik menjadi 1 menit, setiap menit menjadi 1 jam, setiap jam menjadi 1 hari, menjadi 1 tahun dan seterusnya. Dengan kata lain, kita harus terus tekun, jangan pernah merasa lelah, jangan pernah merasa bosan, jangan pernah merasa iri dengan orang lain. Jangan membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Karena apa? Masing-masing mempunyai zona waktunya sendiri-sendiri. Ada yang berpikir, loh saya ini kok masih kuliah. Itu kok sudah bekerja.
Saya ini kok masih bekerja, itu kok sudah jadi presiden direktur perusahaan. Saya ini kok masih begini, itu teman saya dulu kok sudah menikah. Saya ini sudah menikah kok belum punya anak. Saudara ya, karena waktu Indonesia bagian barat berbeda dengan waktu Indonesia tengah. Dan berbeda lagi dengan waktu Indonesia timur. Saya pernah ada di Manado, itu termasuk waktu di Indonesia tengah. Ibadah itu katanya jam 7. Lu jam 9 belum mulai. Itu KKR. Saya bertanya pada pendeta, bro, lu tadi katanya mulai jam 7, ini sudah jam 9 kok belum dimulai. Loh, Om kan lupa. WIB sama WITA itu beda, Om. Loh, bedanya apa? Waktu Indonesia Barat itu WIB. Lah WITA itu apa? WITA itu waktu itu terserah kita, Om. Enggak semua. Tapi saudara, kelihatannya berbeda. Ya, waktu Indonesia Barat lebih cepat 1 jam daripada waktu Indonesia Tengah. Lebih cepat 2 jam dari Indonesia Timur. Padahal sama. Tidak ada yang lebih cepat, tidak ada yang lebih panjang. Karena setiap manusia punya zona waktunya masing-masing. Saudara tidak usah bingung. Kalau Vino menikah ini tidak usah bingung. Saudara nanti gilirannya juga tiba. Ya. Saudara ingat, Barack Obama berhenti jadi presiden umur 56 tahun. Tapi kemudian Donald Trump menggantikan presiden, dia usianya 70 tahun. Nah itu. Ada orang yang baru lulus kuliah langsung jadi presiden direktur suatu perusahaan umur 25 tahun. Tapi dia mati umur 25. Umur 25 tahun lagi umur 50 dia meninggal. Tapi ada orang yang kerja keras, dia baru jadi pimpinan perusahaan umur 50 tahun. Dia masih hidup 50 tahun lagi, jadi umur 100 baru dia meninggal. Seperti itu. Yang penting mari kita pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Pakailah waktu untuk bekerja. Itulah harga suatu keberhasilan. Pakailah waktu untuk berpikir. Itulah sumber kekuatan. Pakailah waktu untuk bermain. Itulah waktu. Itulah rahasia awet muda. Pakailah waktu untuk membaca. Itulah dasar kebijaksanaan. Pakailah waktu untuk bersikap ramah. Itulah jalan menuju sukacita. Pakailah waktu untuk bermimpi. Itulah cara untuk membayangkan kemungkinan yang luar biasa. Pakailah waktu untuk mengasihi. Itulah puncak kebahagiaan di dalam hidup. Pakailah waktu untuk tertawa. Itulah musik bagi jiwamu. Puji Tuhan. Saya akhiri dengan apa yang dikatakan oleh Steve Jobs. Dia adalah seorang yang sukses dalam bisnis, dalam kehidupan, dalam keluarga, dan sebagainya. Dikatakan banyak orang dia adalah simbol dari kesuksesan. Dia berkata, seakan-akan harta dan diriku tidak terpisahkan karena selain kerja, hobiku tak banyak. Dia kerja, dan dia kaya raya. Saat ini aku berbaring di rumah sakit merenungi jalan kehidupanku. Kekayaan, nama dan kedudukan semuanya itu tidak ada artinya lagi. Malam yang hening, cahaya dan suara mesin di sekitar ranjangku bagaikan nafasnya maut kematian yang mendekat pada diriku. Sekarang aku mengerti, seseorang asal memiliki harta secukupnya untuk digunakan dirinya saja itu sudah cukup. Mengejar kekayaan tanpa batas itu bagaikan monster yang mengerikan. Tuhan memberi kita organ-organ perasa agar kita bisa merasakan cinta kasih yang terpendam dalam hati kita yang paling dalam.
tapi bukan kegembiraan yang datang dari kehidupan yang mewah. Itu hanya ilusi. Harta kekayaan yang aku peroleh saat aku hidup tak mungkin bisa aku bawa pergi. Yang aku bisa bawa adalah kasih yang murni yang selama ini terpendam dalam hatiku. Hanya cinta kasih itulah yang bisa memberiku kekuatan dan terang. Ranjang apa yang termahal di dunia ini, yaitu ranjang orang sakit. Orang lain bisa bukakan mobil untukmu, orang lain bisa kerja untukmu, tapi tidak ada orang bisa menggantikan sakitmu. Barang hilang bisa didapat kembali, tapi nyawa hilang tak bisa kembali lagi. Saat kamu masuk ke ruang operasi, kamu baru sadar bahwa kesehatan itu betapa berharganya. Kita berjalan di jalan kehidupan ini dengan jalannya waktu. Suatu saat akan sampai tujuan. Bagaikan panggung pentas pun, tirai panggung akan ditutup. Pentas akan berakhir. Yang patut kita hargai dan sayangi adalah hubungan kasih antar keluarga. Cinta suami istri dan kasih persahabatan antar teman. Kalau saya boleh tambahkan, hubungan kita dengan Tuhan. Sejak kita terima keselamatan, kita hidup menurut kehendak-Nya. Lalu yang ketiga tadi, hubungan baik dalam keluarga dan orang lain. Itu sangat berharga. Dan juga waktu-waktu yang kita pergunakan untuk melayani Tuhan. Tuhan memberkati. Saudara, mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita renungkan kehidupan kita yang singkat ini. Coba kita pergunakan sebaik-baiknya. Hidup ini adalah kesempatan, ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Itu harus jadi berkat. Harus jadi berkat. Oh Tuhan. Oh, mari kita angkat tangan kita, saudara. Pakailah hidupku ini selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan biarlah seberapa waktu yang Tuhan masih berikan kepada kami boleh manfaatkan untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah.
untuk kami boleh berbuat kebaikan, untuk kami boleh melayani Tuhan seumur hidup kami. Karena tidak ada satu pun yang kami bawa selain apa yang kami sudah buat di dalam Engkau, itu yang akan menyertai kami. Tuhan, sediakan pahala kemuliaan dan hidup kami yang kami jalani ini tidak sia-sia ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati umat-Mu sampai rumah tangganya, mata pencarian, pekerjaan usahanya, anak-anak mereka semua diberkati, dipelihara oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Kita akan memberikan persembahan yang kedua. Dan persembahan sukarela, jangan lupa untuk Paskah kita ya. Sudah terima amplop putih itu persembahan sukarela? Ditaruh di mana tadi? Baik saudara, Tuhan memberkati persembahan saudara sekalian. Mari kita naikkan pujian Tuhan adalah kekuatan dan mazmurku ya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Mari kita berdiri bersama. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Puji Tuhan. Nah saudara-saudara, hari Rabu itu ada ibadah wanita, gilirannya Kamis Pemuda seperti biasa, dua puasa hari Jumat. Dan hari Sabtu itu ada keluarga muda kah? Ada keluarga muda. Dan hari Minggu kita kembali ibadah seperti ini 6 kali, jam 5, jam 7, 9, 11, 5 sore, dan terakhir 7 malam. Nah mungkin kita akan duduk kembali sejenak, saudara. Kita akan menyaksikan video Paskah yang sebagai promo ya untuk Paskah kita kemarin. Silakan. Ini anak muda ini macam-macam begini ya. How great is our God? Sing with me. How great is our God? And I will sing. How great is our God?
God bless, bro. God bless. How great is our God? Sing with me. How great is our God? And I will sing. How great is our God? Iya, how great. Udah cepetan mandinya, ini masih banyak antrian ini. Iya, gimana sih lama banget mandi? Cepat. How great is our God? Dulu Sing ada with me. nenek-nenek menyanyi. Oh great is our God. Gitu ya. The glory sing. How great Is our God. Jiwa Wah ini lakone ya. Kan kasihmu. Mana Pak Roy mana? Shalom ini. semuanya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada. Jangan malu memuji Tuhan, sebab memuji Tuhan itu adalah kesenangan daripada Tuhan. Dia telah mati bagi kita, Dia telah berkorban bagi kita. Mari kita serahkan hidup kita untuk kita memuliakan Dia. Jangan lupa Bapak Ibu hadir di dalam ibadah Paskah kita GPD Gloria Malang yang akan diadakan pada tanggal 7 April 2023 di Sasana Budaya Universitas Malang, Negeri Malang. Dan kami juga mengadakan hadiah ya Bapak Ibu, tukar hadiah dengan Bapak Ibu. Oleh sebab itu mari membawa hadiah minimal 25.000. Ayo kita rame-rame, kita akan bersukacita di dalam ibadah Paskah kita. Tuhan Yesus memberkati. Sudah. Mari sudah kita berdiri bersama. Mari kita hadir di Paskah begitu aja saudara ya. Tapi ya kita hargai mereka sudah berjerih lelah. Puji Tuhan, jalan-jalan ke Pulau Bali. Jangan lupa terus ke Surabaya. Ibadah kita sampai di sini, minggu depan berjumpa pula. Ya. Mari kita terima berkat Tuhan. Saudaraku sekalian, terimalah berkat limpah dari Allah Bapa, damai sejahtera kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai Maranatha. Terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di dalam surga, terima kasih.